Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama Muhammad Ziyad Ala Faidillah dengan NIM 0702 032 0053. Yang kedua ada Muhammad Syafi'i Ma'arif dengan NIM 0702 032 0054. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Sofiuddin dengan NIM 0702 032 0056. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu sejarah filsafat abad modern. Apa itu? Lihat videonya sampai selesai. Filsafat abad modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci ataupun ajaran agama, tidak berasal dari penguasa, tetapi berasal dari diri manusia itu sendiri. Filsafat abad modern terbagi menjadi 3 periodisasi. Yang pertama ada periode Lineage yang terjadi pada abad ke-15 sampai 16, yang merupakan peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Periode ini muncul disebabkan adanya perubahan sosial yang besar-besaran, ekonomi, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah periode pencerahan yang terjadi pada abad ke-18 di Eropa. Periode ini terjadi sekitar tahun 1687 sampai 1786, yang memiliki semangat revisi atas kepercayaan tradisional dan memisahkan keagamaan dari pemerintahan. Masyarakat pada masa ini lebih mengutamakan pemikiran ilmiah, sehingga pada masa ini pengetahuan semakin berkembang. Yang ketiga adalah periode romantik, yaitu sebuah gerakan seni sastra dan intelektual yang berasal dari Eropa pada abad ke-18, yang menggunakan sifat idealisme yang memprioritaskan ide-ide yang berlawan dengan materialisme, yaitu yang memprioritaskan dunia materi. Itulah dari penjelasan periodisasi filsafat abad modern. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada masa modern. Pada masa modern ada beberapa tokoh besar yang terbagi pada 4 zaman. Yang pertama, zaman Renaissance. Pada zaman ini ada tokoh yang bernama Thomas Hobbes. Hobbes lahir di Malmesbury, Inggris pada tanggal 15 April 1588 dan meninggal 4 Desember 1679. Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat adalah objek lahiriah yang bergerak beserta ciri-cirinya. Jadi substansi yang tidak bisa berubah seperti Allah dan substansi yang tidak bisa diraba seperti malaikat itu bukan merupakan objek filsafat. Hobbes menegaskan ada 4 bidang dalam filsafat. Yang pertama, geometri yang merupakan refleksi atas benda dalam ruang. Yang kedua, fisika yang merupakan refleksi timbal balik benda dan gerak mereka. Yang ketiga, refleksi, yaitu hasrat dan perasaan manusia. Yang keempat, politik yang merupakan refleksi atas institusi-institusi sosial. Yang kedua, pada zaman barok. Pada zaman barok ada tokoh yang bernama René Descartes, lahir pada tahun 1596 dan meninggal 1650. Descartes memiliki sebuah metode yang bernama cogito ergo sum. Metode ini menjunjung tinggi sebuah keraguan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Dia menyatakan bahwa ketika seorang bermimpi, maka mimpi itu seolah-olah adalah nyata. Tapi dari pemikiran tersebut, Descartes mulai ragu karena mimpi dan kehidupan nyata itu tidak ada batasan yang jelas dan nyata. Inilah yang menjadi basis filsafat Descartes, yaitu saya ragu maka saya berpikir maka saya ada. Karena metode itulah akhirnya memunculkan kembali anggapan bahwa segala sesuatu haruslah dipecahkan dengan cara rasional, yaitu melalui pembuktian, logika, dan analisis. Descartes sendiri memiliki 2 buku. Dalam bukunya, dia menjelaskan tentang
cara-cara Yang ketiga, pada zaman Aufklärung. Pada zaman ini ada tokoh yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Königsberg, Kerajaan Prusia pada tanggal 22 April 1724 dan meninggal 14 Februari 1804. Dalam filsafatnya, Kant mencoba mensinergikan antara rasionalisme dan empirisme. Dia bertujuan untuk membuktikan bahwa sumber pengetahuan itu diperoleh tidak dari satu unsur, melainkan dua unsur, yaitu pengalaman indrawi dan akal budi. Filsafat Kant menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan gabungan dari pemikiran, rasionalisme, dan empirisme. Bila menggunakan salah satu saja, maka yang diperoleh tidak sempurna dan bisa saja berlawanan. Kant bisa dikatakan sebagai seorang revolusioner, karena dalam ranah pengetahuan, ia tidak memulai pengetahuan dari objek yang ada, tapi dari yang lebih dekat terlebih dahulu, yaitu si pengamat objek. Yang keempat, pada zaman Romantik. Pada zaman Romantik muncul filsuf yang bernama Hegel. Hegel lahir di Jerman pada tanggal 27 Agustus 1770 dan meninggal 14 November 1831. Tema filsafat Hegel adalah ide mutlak. Semua pemikirannya tidak terlepas dari ide mutlak, baik dari sistemnya, proses dialektikanya, hingga titik akhir kefilsafatannya. Untuk menjelaskan filsafatnya, Hegel menggunakan metode dialektika yang dibagi jadi 3 fase. Pertama, tesis, yang kedua antitesis, dan yang ketiga sintesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang ditemukan. Antitesis adalah pengungkapan gagasan yang bertentangan. Sedangkan sintesis adalah campuran berbagai pengertian sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Dalam alurnya, sintesis akan jadi tesis baru, dihadapi oleh antitesis yang baru dan menghasilkan sintesis yang baru. Itu seterusnya. Adanya tesis dan antitesis inilah yang menimbulkan gerak baru sebagai satu sintesis. Ya, kemudian yang selanjutnya ada karakteristik pemikiran filsafat pada masa abad modern. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir sebagai bentuk kesadaran. Modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas dengan menjadi ukuran segala sesuatu. Lewat modernisasi, manusia lebih menyadari dirinya sebagai individu. Di dalam filsafat, kita mendengar pernyataan Descartes yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Pernyataan itu adalah formulasi pada kesadaran zaman modern yang terus dipertahankan. Manusia sebagai individu bisa mengetahui kenyataan dengan rasionya sendiri. Elemen selanjutnya adalah kritik. Dengan kritik dimaksudkan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktis untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau untuk menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Kant merumuskan kritik sebagai keberanian untuk berpikir sendiri di luar tuntunan tradisi atau otoritas. Subjektivitas dan kritik pada gilirannya mengandaikan keyakinan akan kemajuan. Dengan kemajuan dimaksudkan bahwa manusia menyadari waktu sebagai sumber langka yang tak terulangi. Waktu dialami sebagai rangkaian peristiwa yang mengarah pada satu tujuan yang dituju oleh subjektivitas dan kritik tersebut. Selain itu, ada 2 hal yang menandai sejarah modern, yaitu runtuhnya otoritas gereja dan mengual otoritas sains. 2 hal itu yang pada dasarnya menjelaskan lain-lainnya. Ya, dari materi yang telah disampaikan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa filsafat zaman modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tapi dari diri manusia itu sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah rasio, sumber pengetahuannya itu adalah rasio. Descartes, Pascal, Kant, Hegel,
Auguste Comte, dan John Locke adalah nama-nama para ahli yang mempelopori dan mendukung teori-teori aliran filsafat modern. Selain nama-nama tersebut, masih banyak para ahli yang turut berpartisipasi mendukung teori yang lahir di zaman filsafat modern. Filsafat zaman modern sendiri ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir sebagai bentuk kesadaran. Modernitas didirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Filsafat yang lahir di masa sekarang, di zaman sekarang, sebenarnya itu tidak berbeda jauh dari filsafat zaman modern. Karena pada dasarnya filsafat yang muncul di masa sekarang merupakan pengembangan dari filsafat yang telah ada di zaman filsafat modern, dan kini mengalami sintesis yang menjadikan jumlahnya menjadi relatif lebih sedikit daripada aliran filsafat modern. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan perbuatan atau perkataan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.